nanti terlihat dia adalah sebagai anak Israel yang sungguh-sungguh secara manusia. Dia harus menghilang di hadapan umum dan dia harus menjadi santri secara Yudaism selama hampir 30 tahun. Baru 30 tahun dia boleh melayani di sinagogi yang bertentangan terus dengan ahli-ahli Torah. Dan itu saudara, makanya dia adalah firman Allah yang telah diurapi oleh Allah itu sendiri yang akan mengorbankan dirinya sebagai domba Allah. Itulah keberanian daripada dua rasul ini, saudara-saudara yang terkasih. Sang penebus dosa kita itu yang dielu-elukan oleh dia. Ayat 11 adalah dikatakan demikian. Yesus Kristus itulah yang adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kalian sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru bagi iman kami. Nah, inilah yang sering terjadi di dunia Tuhan. Bahwa mengapa umat Kristen selalu didengki, selalu dipojokkan, selalu dijadikan kambing hitam istilahnya. Meskipun kambing hitam itu susah dicari. Tetapi itu yang menjadi kata-kata lecehan daripada umat Kristiani. Seakan-akan umat Kristiani itu menjadi orang yang dipojokkan di dunia. Karena memang dari awalnya sang yang kita kagumi itu, sang penebus dosa itu yang akan membawa kita ke dalam tahta surgawi. Yang dia kelak akan menjadi pemandu rohani kita, menjadi prototipe atau contoh, yaitu imam besar atau imam agung seperti dalam nyanyian kita itu. Bahwa dia akan menjadi imam agung. Dia yang sudah disalibkan oleh bangsa Israel itu. Nah, dunia sekarang boleh mengejek kita. Kalau kalian sebut sebagai Tuhan, karena mereka tidak tahu istilah Tuhan dalam bahasa Indonesia. Asal kata dari istilah Adonai dari bahasa Ibrani. Adonai artinya penguasa, dia pangeran, dia baginda. Dia juga yang memikul daripada ketetapan Allah yang dulu dirangkum semuanya. Ketritunggalan itu menjadi satu Allah, yaitu Yahweh atau Yehova atau Sayyidina Isa Al-Masih. Atau Amata Dibata atau Allah atau Allah atau Allah dalam bahasa Arab. Dan itulah makanya dia sendiri belum waktunya digenapi untuk turun dan diutus turun menjadi manusia sempurna. Dia dibuang oleh umat miliknya yang tidak ingin mengerti, yaitu manusia duniawi. Karena mereka duniawi selalu pikir dunia setelah Adam dan Hawa jatuh sudah diperintah oleh penguasa kekaisaran iblis laknat itu beserta para pasukan setan-setannya. Sampai hari ini mengapa banyak umat Kristiani yang jatuh? Banyak para tokoh-tokoh teologi yang juga jatuh. Oleh karena pemilihan suatu pejabat gereja yang tertinggi pun jatuh dengan penyuapan-penyuapan. Tidak hanya dalam masalah hukum di dunia ini, khususnya di bumi Nusantara. Betapa banyaknya pemimpin-pemimpin rakyat dari yang tingkat rendah hingga yang tertinggi harus menyuap dan sebagainya. Itulah merupakan tanda bahwa Kristus yang harusnya dielulukan oleh keturunan Adam dan Hawa ini, tapi dia dibuang, tidak dimengerti. Sekali lagi, dia dibuang oleh umat miliknya itu sendiri karena umatnya
tidak mengerti, tidak mengenal siapa dia sesungguhnya. Diumpamakan sebagai batu terbuang. Akan tetapi bagi Petrus sebagai orang yang diurapi juga dengan Yohanes adalah rasul pada zamannya, dan para umat yang mengenal dia, yaitu orang yang sakit yang sedang disembuhkan itu, mengagumi, maka dia akan selalu sebagai batu penjuru diubah menjadi batu yang utama, yaitu batu sentral di dalam suatu pembangunan gedung maupun rumah, bangunan apapun. Ada yang namanya batu untuk titik utama di dalam suatu pembangunan, yaitu langsung diberikan benang-benang urut yang lempeng supaya tukang bangunan itu bisa menyesuaikan dengan batu penjuru yang telah diletakkan biasanya di pojokan di dalam suatu bangunan. Ditarik dengan berbagai benang kemanapun dia mau, dan kemanapun kita mau, dia harus kita jadikan batu penjuru. Batu penjuru siapa? Penjuru iman kita, karena dia adalah batu penjuru juru selamat itu sendiri. Ayat 14, saudara-saudara, mengatakan demikian. Akan tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahkannya. Itu mendukakan bahwa ayat 14 itu dikatakan sebagai mukjizat yang tidak terbantahkan. Makanya mereka juga ngeper istilahnya. Para tua-tua dari ahli Taurat dan juga imam besar atau imam agung yang pada saat itu benar-benar merasa ditelanjangi oleh Petrus dan Yohanes. Ayat 15 sampai 18 tuh. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini atau mereka ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk di Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalkannya. Akan tetapi supaya hal itu jangan lagi banyak, baiklah, banyak makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama yaitu Yesus Kristus. Dan setelah keduanya disuruh masuk kembali ke ruang persidangan, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Inilah bentuk urakan daripada orang yang mengatakan dirinya sebagai ahli Taurat, ahli kitab suci lagi. Bahkan mereka seperti kami dulu, yang kami tahu Alkitab itu khususnya Taurat dan Zabur atau Mazmur itu selalu dipondong-pondong seakan-akan seperti binatang kesayangan. Barangkali yang lebih klopnya itu seperti anak yang terkasih digendong terus. Begitu cara mengatakan bahwa Alkitab adalah Alkitab mereka tentunya perjanjian lama, saudara-saudara, yang terus dieluk-elukan, tidak boleh dinafikan oleh bagaimanapun cara menghayati daripada kitab suci itu, yaitu di ayat 15 sampai 18 ini yang terjadi, dia bersekongkol dengan orang-orang yang di persidangan. Barangkali di sini tidak diucapkan, ditulis, yaitu adanya upah-upah yang diberikan kepada mereka supaya ada kesepahaman dan kesepakatan di dalam persidangan untuk mengadili orang utusan ilahi ini. Dan itulah sebabnya di dunia ini juga karena diperintah oleh sibolis laknat, iblis laknat,
dengan tentara setan-setannya itu, maka semuanya menjadi, dan itu sangat kita pahami. Tapi pergulatan kita di dalam mendoakan mereka ini, apakah sudah nyampe doa itu menerobos di dalam pikiran, dalam kuasa Roh Kudus untuk disadarkan mereka tergagap, agar supaya Roh Kudusnya menembus dalam pikiran dan imannya, agar menjadi orang yang gentar dan takut akan Allah meskipun masih belum menjadi Kristen. Itulah tugas tanggung jawab kita sekarang dalam penginjilan Roh yang aku katakan, dalam doa dan puasa, supaya panah yang lurus, bukan panah anak, panah yang bengkok itu menembus sasaran pribadi para penguasa kita yang sangat bengkok. Ribuan triliun, saudara, dan kita tahu semua Pertamina. Bagaimana ayat 19-22 ini. Akan tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan saja. Kalian putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kalian atau taat kepada Allah Yehova kami. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar dan rasakan. Mereka semakin keras untuk mempertahankan hal kedaulatan imannya, mengancam rasul-rasul itu dengan pernyataan yang gegap gempita, akan tetapi akhirnya melepaskan juga mereka itu, sebab sidang tidak bisa melihat, tidak ada jalan keluar untuk menghukum mereka karena takut akan orang-orang banyak yang semakin mengagumi, mengutamakan nama Allah, yaitu Yahweh, Yehova, Amata Debata, Allah, atau juga berhubung dengan apa yang telah terjadi, yaitu sebab orang yang disembuhkan itu adalah ada di dalam persidangan itu, yang sudah menerima mujizat kesembuhan itu sudah lebih dari 40 tahun lamanya dia umurnya itu, dan penderitaannya sudah cukup lama juga tentunya. Dan ini sering kali kita diperhadapkan di penganiayaan akan tetap terjadi sampai kapanpun. Dan tapi pembelaan Allah juga menjadi nyata, karena itu kesaksian, yaitu penggenapan nubuatan itu sendiri. Siapapun, bagi teman-teman yang ada di Kingdom Family Indonesia ini yang berduka oleh karena tinggalkan terkasih, yang karena sakit penyakit, karena penindasan, hidup itu banyak cara, banyak versi, banyak model, tetapi tetaplah mengagungkan dan mengagumi nama Allah Tritunggal Nama Esa itu. Dan sebelum akhir ini ada ayat yang perlu aku sampaikan, dibaca saja, yaitu dari Yeremia 55, untuk ada peneguhan kita bersama bahwa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Yesaya 55 ayat 8 hingga 9 semakin demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terakhir adalah dari Yeremia 29 ayat 1 saja, yaitu ayat 11. Sebab aku ini mengetahui benar-benar tentang rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikian firman Allah, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara, inilah harapan yang kita, biarpun kita dibakar, ditindas, dianiaya, bahkan daging babi pun ditindas sekarang ini, saudara. Tapi kami bangga ada inang yang penjual daging babi yang ada di Pematang Siantar Kartijasa. Videonya meluas. Kami berharap supaya kaum Mebayot Kedar di Indonesia ini membaca itu dan merenungkan. Mereka akan membela jadinya. Mereka tidak tahu. Mereka hanya ikut-ikutan bangsa bangsa Israel. Bagaimana orang-orang seperti ini? Babi sudah lama, puluhan tahun. Bukan hanya untuk kepentingan umat Kristen suku Batak, suku apapun. Termasuk Indonesia bagian timur kebanyakan. Termasuk aku sendiri yang udah bertobat untuk tidak makan kesenangan aku dulu. Dan aku pun sudah bertobat untuk menikmati daging babi sampai hari ini. Kemarin pun beli di masakan Toba. Ya itulah adanya bahwa kami ada kesaksian. Yang Siti Khotijah, Agatha, dan selanjutnya banyak lagi yang menjadi murtadiah karena mereka sudah seperti kami. Sudah dipertobatkan, sudah makan babi, sudah tidak menghina, tidak melecehkan, dan bahkan dipakai oleh Allah. Luar biasa. Dan itu bukan karena kesombongan kami, tapi itu nyata. Memang kami sedang dipakai untuk itu. Yang kedua yang tidak mengagumkan adalah kesaksian pelayanan kami di Padang Sumatera Barat. Orangnya masih hidup, Boru Nasution, yang dinikahi suku Batak menjadi Kristen. Tetapi akhirnya dia tidak bisa mempertahankan kekristenannya. Karena olah dia yang hidupnya sungguh-sungguh super konsumerisme. Konsumerisme berarti tukang membeli. Sekarang pembelian gampang. Asal ada gesek-gesek, yaitu pinjaman online, sudah dipercaya oleh orang-orang penjual barang-barang mewah. Dan itu yang dijadikan ukuran. Ketika anaknya yang pertama nikah dengan polwan karena dia brimob, itu semuanya kemegahan yang ada di ruang rumah dari pengantin kedua itu, semua dari pinjaman. AC baru, kursi baru, tempat tidur baru, semua baru. Ketika anaknya sudah nikah, suami istri sudah punya anak, terjadilah kebangkrutan karena polwan ini tidak mau membayar atas semua itu karena tidak disetujui sebelumnya. Itu bukan ini mama mertua, bukan karena aku sebagai mantu tidak mengingkari, tetapi aku tidak ingin ikut membayar karena itu bukan ikut memutuskan. Dia kecewa berat, dia ditagih, akhirnya kecewa kepada Allah. Dia menyatakan diri keluar dari Kristen, keluar dari iman Kristen. Jadi mu'alaf pergi ke salah satu masjid di perumahannya, masjid besar. Di situ dibayat itu diteguhkan imannya, mengucapkan syahadat ilahi, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sah malam itu juga dengan anaknya yang laki-laki terakhir karena anaknya mereka 3. Pertama yang jadi brimob laki-laki nikah dengan polwan tadi. Terus yang kedua perempuan, yang ketiga juga cowok, itu dibawa serta menjadi Islam. Dan sekarang kabarnya anaknya itu sudah cerai dengan polwan itu. Mereka diberkati di gereja tapi dia cerai karena polwan itu sudah tidak tahan lagi menjadi mantunya Boru Nasution. Akhirnya dia diceraikan. Setelah cerai dia sekarang mau nikah dengan orang aliran Mebayot Kedar, dan dia pun sudah menyatakan diri ikut mama dan adiknya menjadi Silom atau Islam. Nah itu saudara, mengerikan sekali. Itulah kesaksian terakhir dan
Maaf agak panjang sedikit karena memang ayatnya juga panjang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berbicara tentang bagaimana kami harus menderita. Kami harus tetap mengelulukan, mengakui, mengutamakan Engkau sebagai Allah Tritunggal dan Maha Esa. Bukan tiga Allah. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Tapi Bapa, Anak, yaitu firman yang telah menjadi manusia sempurna. Dan Roh Kudus, ketiganya adalah esa. Di dalam satu Yohanes itu, Pak. Tolong Tuhan kami benahi keberadaan tata cara berkata-kata untuk menjadi. Karena seringkali cara kami mengatakan kesaksian kami sering kelepotan oleh karena bahasa yang kurang kami pahami. Di sebab itu urapi kami semuanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang sah, kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan